kabar matanda. Dosula sohong kunasang program kabar matanda yang ungka kicimbo berita dia singkat tentang katongang aluk na puang naphandu dari puang menciptakan lino ang kemanehan na tao dai dosa serta kegenapan na janji puang tentang keselamatan hupatau lain kunana puang Yesu daang mengaka kacuhuan na patongan pano aluk na puang selama mahingi dan ang menyaksikan kamba-kamba berikut. Gambar 1. Sebelum lino pajadi. Pahanduk na ungah laing lino hanya puang kelenan na. Sebelum lino naciptakan puang, naahmi tahu binatang sasi pohon kayu, kula ang benda-benda sengakna. Waktu dia keadaan makahangi ang pisang, parai na teratur matandai. Hanya aluk na puang temi, puang menciptakan nasang aha ilahin lino, seperti kula, hulang, bintang, langit, dan lino. Semua naciptakan puang na bersedia untuk keperluan upatau ang ciptaan dan naciptakan sengakna. Gambar 2. Firman Allah. Buku ngahalaing kamba dia kunai aluk na puang. Kabar yang pipalambi ini nasang di iala lamai aluk na puang melalui aluk na puang. Puang menicu pano hupatau menjelaskan tentang puang dan penicu-penicu puang. Puang sangat mengkemasai hupatau. Aluk na puang menunjukkan mengaka carana supaya hupatau dapat bisa selamat lamai penghukuman dosa. Gambar 3. Penciptaan alam semesta. Setelah puang menciptakan langit ang lino, puang juga mempajadi nasang pohon-pohon, manu-manu, ikan-ikan, dan binatang sengakna. Yang naciptakan oleh puang itu matanda pisang. Puang juga menciptakan hupatau. Puang masanam mencorolu bergaul dengan hupatau yang naciptakan. Puang mentengke manusia untuk menjadi menguasai nasang ciptaannya. Puang menghendaki supaya nasang ciptaannya hidup rukun. Gambar 4. Adam dan Hawa. Manane yang pertama yang naciptakan puang kunana Adam dan mihine yang pertama naciptakan puang kunana Hawa. Adam ang Hawa cuho masanang lain mesa sungang yang sungan dia tu kunai Eden. Puang menicu pano Adam buah hoa semua pohon yang ungah lain sungan dia malam wande tetapi hoa mesa tuana ungah lain sungan dia nama lain wande hoana karena alim wande hoana kamu akan dihukum. Tetapi setan buhu mentipu Adam ang Hawa sehingga Adam ang Hawa mengande buah yang nalarang puang. Adam dan Hawa melanggar perintah na puang, mereka lopok mempekau dosa sehingga puang menghukum mereka. Puang menghambai Adam dan Hawa damai Taman Eden. Puang mengkemasai nasang hupatau. Puang menjanji mengutus mesa tahu juru selamat yang malam menghasai dosana. Gambar 5. Kain dan Habel. Adam ang Hawa menedai dosa, nasan tahu keturunan na Adam ang Hawa juga menedai dosa. Membah kayu kunana Kain
anak-anak Adam, tetapi Kain mempahula pisang arinna Habel. Kain melongkok Habel lambi mate. Kain lopok mempekau dosa pano selasuhunna dan pingaha mempekau ho dosa. Cuma kita mapilih untuk mengakui dosa kita. Ta mak judi, bersina, mengsembah berhala, dan mempekau kejahatan, ang lain-lain benci, mempahula semua nasang dosa-dosa. Gambar 6, Bahtranu. Upatau turunan Adam makin masai makin jahat, sehingga puang akan menghukum nasan tahu melalui air bah. Jadi upatau ihukum melalui air bah, puang mengsuo Nuh membabe Bahtra baha. Setelah Bahtra opok nababe dan semua selasuhunna dai Bahtra nababe Nuh, dan Nuh juga berusaha untuk mempakaleha tahu sehingga supaya bertobat, tetapi tahu namioi karena tahu nam memtonge panu puang. Gambar 7, air bah atau banjir besar. Lopok tonu ang keluarganya dari Bahtra, puang mengkunci pintu Bahtra dia too, uhang makambang naung upak plona alona upak plona henginna, sehingga jadi banjir besar. Nasang tahu tenggelam oleh anak-anak uhai. Orang tahu kana baru mane pelea mengikut mempiulai masuk Bahtra itu. Tetapi sudah terlambat karena puang telah mengunci pintu Bahtra itu. Semua nasan tahu yang berada di luar Bahtra itu mati karena mereka nama mempotongi panu puang. Hanya Nuh dan keluarga yang selamat sebab Nuh setia panu puang. Gambar 8, Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah tahu dari keturunan Nuh. Abraham mempotongan panu puang. Puang berjanji panu Abraham dan Sarah, bahinena dan mandul, bahwa mereka akan memperoleh anak setelah mereka macua pisang. Baru Abraham ang Sarah mendapat mesa anak manane, anak dia to ikunai Ishak. Allah menjanji bahwa melalui keturunan na Ishak buah mesa tahu memperselama hupa tahu dan menghasai nasan dosa hupa tahu, dosa kita ang dosa nasan tahu. Gambar 9, Musa adalah hupa tahu dari keturunan Abraham. Musa mempotongang panu puang, mesa Allah ay puang mengsuo Musa langang mesa tanete ikunai Sinai. Di gunung dia too puang mahia perintah-perintah na panu Musa. Pada kamba dia kita menghele Musa puha mencimbo perintah na puang. Musa naung sampai membaha perintah puang di lain kangkanna. Puang mengsuo Musa agar mempalambi perintah-perintahnya pano taukana. Puang pelea supaya nasang tahu taat pano perintah-perintahnya. Gambar 10 perintah Allah. Sebagian dari perintah na puang yang napalambi melalui Musa digambarkan di sini. Holi mensembah patung, berhala atau barang-barang keramat. Lain mesa mingku, aha unung alona untuk kita makjama. Allah yang kepicu adalah Allah untuk istirahat dan untuk sembahyang pano puang. Nak kanak-kanak harus menghormati mesilena. Namalay mempatay tahu, namalay bersina,
na malay mangala bahinena tau senga selain istri kalenanna. Na malay mampaboko, na malay mamkaliay barang-barana tau senga. Gambar 11. Korban penghapus dosa. Waktu zaman na Abraham dan Musa dulu, ali-ahi tau memkau dosa, puang mangsuo untuk mengkihi domba na korbankan sebagai tanda dia puha mau menyesali dosanya, sebagai tanda puha menyesali dosana. Latina kita na perlu buhai mengkihi domba atau binatang yang lain sebagai tanda menghapus dosata. Karena puhamu menjelma menjadi hupatau, yaitu Yesus, dan Yesus sudah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Yesus disela bahkan sampai ipatei, tetapi pada Allah yang kaitalunna Yesus cuho sule. Seharusnya kita mora yang harus mentanggung hukuman dia to, karena kita sudah kena memkau dosa. Tetapi karena puang sangat mengkamasai kita, sehingga tak kuman dia to na ambil alih na tanggung kalenan na Tuhan Yesus, supaya kita yang mempatongang pano kalena na mate ke na binasa ke, tetapi memperoleh kecuhuan untuk selama-lamanya. Kalau kita mengakui dosata dan mempotongan pano Yesus, maka segala nasan dosa kita akan na ampuni Tuhan Yesus. Gambar 12. Malaikat dan Maria. Hinteng carana Tuhan Yesus buhok lain lino yang menggenapi janjina puang pano Adam dan Hawa. Ahme sanamihine kunana Maria. Dia perawan maang na pingahmi mcindo subaha manane umba-umba. Dia si tunangan mesa manane kunana Yusuf. Pada mesa alona malaikat puang buhuk dan menicuk pano Maria. Roh Kudus puang akan membuat dia kehatang. Anak dia to harus mengkunai Yesus. Malaikat itu juga mempenicuk hal itu pano Yusuf, sanginahan Maria. Lewat pengimpinna, Yusuf bersedia mengalah Maria sebagai bahinena, tetapi Yusuf tidak na mencindoi subaha atau na bersetubui. Dan Maria lambi Yesus lahir, Yesuslah menjadi penyelamat dapat malah menyelamatkan upatau damai dosa. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira kamsaa hulanna sesudah itu, mesa hengi Maria melahirkan mesa nak-kanak manane. Pada hengi dia to malaikat puang buhu kepano kelompok gembala sedang menjakai kambing domba mereka. Dan waktu dia to malaikat menicuk malam hengi dia to penicukna juru selamat una janji puang opo mogi anak king kunana Yesus. Kemudian gembala-gembala dia to lumau mengtohoi Yesus untuk mengsembah. Yesuslah yang dapat malah menghapuskan nasan dosa kita. Gambar 14. Yesus mintin tau biasa. Yesus cuho bahakmu seperti anak biasa juga. Pada kambak dia kiri kihinta kita mendapat mahele uang Yesus waktu berumurna sampai 2 tahunna. Dia malah mau mempakuru tentang puang pano ahli-ahli agama. Yesus mengasang-asang nasang angkanna sebab dia adalah puang. Pada kambak sebelah kanan kita lihat Yesus sudah berumur 30 tahunna. Dia sementara mempakuru tau kana. Aha tahu mau mempotongan, tetapi aho yang mau namioi mempotongan pano Puang Yesus. Tetapi puang menyatakan bahwa Yesus adalah puang sendiri. Kalenanna puang mak pelea
supaya kita taat pano ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15, Yesus membuat mujizat. Puang undi percaya kunana Yesus, dia hebat dan sangat makkuasa. Yesus lebih makkuasa dari segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kiri. Yesus dapat mempemeleki orang buta. Yesus dapat menghidupkan tau mate. Yesus dapat kelalau Yahuwai. Tuhan Yesus sanggup mentolong kecuawanta puang Yesus yang maha kuasa. Gambar 16, Yesus disiksa. Yesus cuma mempekau kemtandaan tetapi nama dosa Yesus mempekuru tentang puang dan ia ingin supaya nasang tahu taat pano puang. Tuhan Yesus menterangkan pano tahu kana bahwa hupa tahu nasang bermadosa, tetapi mereka malah kiaha. Lalu mereka menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereka pukul, mereka mencengkurui Yesus dan mereka ejek Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak napingahi melawan. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus rela menderita seperti itu. Maksudnya untuk menanggung hukuman dosa kita hupa tahu. Gambar 17, Yesus disalibkan. Setelah hupa tahu mengsiksa Tuhan Yesus, kemudian hupa tahu mensalibkan Tuhan Yesus, Yaho kayu salib. Tetapi puang menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban karena dosata. Tuhan Yesus mentanggung hukuman dosa kita sampai dia mati. Kalau kita mengaku dosanta dan mempotongang Yesus, maka kita akan diselamatkan. Apakah kita mau mempotongang pano Yesus? Tahi kapelea berterima kasih pano Tuhan Yesus yang lopok mentanggung hukuman dosa kita. Gambar 18, kebangkitan Yesus. Setelah Yesus mati, disalibkan, Mesa tahu teman Tuhan Yesus mengkuburkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikuburkan lain sebuah kubur pada lain halohacu. Kemudian pintu kubur dia too itu hacu umbaha. Italu alona lopo ikuburkan Maria dan teman-temannya buhu pano kubu dia too kubu na Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus na buhay. Ada hanya malaikat. Ungah ini kubu malaikat temi. Prinsip na malaikat dia too minting Tuhan Yesus na buhay NTE. Yesus opo mo cuho sule. Lambi Latina, Yesus tetap cuho. Kalau kita berdosa kepadanya, Tuhan Yesus menghingi doa kita dan selalu memperhatikan kecuawanta. Gambar 19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus cuho dari lamai kematian, kanak tahu si hupa dengan Yesus dan mencorolu Mesa tahu anak Mesa muridnya yang namanya Thomas. Mesa anak sekolahnya kunai Thomas. Tidak ada waktu Tuhan Yesus menampakkan memberitahi kalena pano tahu kana sehingga Thomas nana patongangi bahwa Yesus sudah puhamo cuho muksule. Thomas menicu, sebelum koi mengita bekas sondokna paku pano kangkanna na mio ka mempotongang kalau dia sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus buhu pano Thomas dan mempitai bekas lukanya. Mane Thomas mempotongang bahwa Yesus cuhom sule karena dia mengita mo aka pernah alami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita mempotongang ke pano kalena walaupun kita na pingah mengita di Tuhan Yesus dan dengan mata kita kalenan.
Gambar 20, Yesus naik ke surga. Sesudah Tuhan Yesus langang surga, opak pelona alona, kemudian dia mengajak anak-anaknya pano mesa bukit. Yesus menicu, sekarang koi langang surga. Setelah koi langang surga, Diohe harus memberitakan tentang koi pano nasan tahu. Jelaskan bahwa koi pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa. Jadi mereka setiap tahun mempotong pano kaleku, dosana iampuni. Ti tonto subah-baha koi di surga. Lalu mane murid-murid menghele Tuhan Yesus terangkat langang surga. Kemudian eruah malaikat buhu dan menicu pano ke murid-murid Tuhan Yesus. Pada ada mesa Allah nanti Tuhan Yesus buhu asule. Kalau Tuhan Yesus datang buhu dia mantengkea kita nasang tahu mempotongan pano kalena ke surga. Duhi kaplea nasan sulasongku mempotongan pano Tuhan Yesus supaya nanti kita sama-sama langang surga. Gambar 21, kayu salib. Kayu salib mengingatkan kita akan kemasihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak nama dosai. Walaupun demikian, dia rela disiksa dan mati disalib untuk tanggung hukuman dosa kita, yaitu dosa Diohe nasang dan dosa koi. Setelah mati, Tuhan Yesus cuho kembali dan tonto yaho surga. Latina dia bersedia mentolong nasan tahu mempotong pano kalena. Kalau kita mengakui dosa kita dan mempotong pano Tuhan Yesus, maka dosa kita nahapuskan. Nanti kalau kita malah tonto bersama puang yaho surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus mempenicu bahwa aha erua dalang, yaitu dalang umbalua dan dalang masiki. Setiap orang nasan tahu mengejei dia lahir sudah ada di jalan yang lebar. Jadi nasan tahu penting dia waktu dia lahir sudah ada jalan balua. Jalan yang balua ini menuju hukuman dalam neraka yang tidak dapat padam apinya. Kalau tahu mempotong panu Tuhan Yesus dan taat pada perintahnya, maka ia berende dari dalang balua panu dalang masiki. Dalang yang masiki menuju hidup subaha puang ya surga. Duhi kahe plea selasongku mempotong panu Tuhan Yesus dan subah kelalau di dalang masiki. Kalau Diohe mau kelalau subah Tuhan Yesus, penicu panu Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus koi mengaku bahwa koi mendosa. Koi mempotongan bahwa Tuhan Yesus mati disalib untuk mentanggung hukuman dosa-dosa koi. Tuhan ampunikan ka dan ubah suhoku supaya kai malah tonto subaha puang ya surga. Bersemangat Tuhan Yesus. Amin. Kalau Diohe sungguh-sungguh menicu demikian pano Tuhan Yesus. Dia mentengkeke sebagai anak-anaknya puang dan puang sebagai amanta. Gambar 23. Tahu mempotongan pano puang Yesus mati untuk menanggung hukuman dosana. Dosa tahu dia naampuni Tuhan Yesus akan mengubah kecowanta menjadi lebih tanda. Tahu yang umpuha mengalami yang matanda ikunai tahu mempotongan pano puang. Puang dia sebagai amanta dan dia ikunai anak-anak puang. Puang mengkamasai nasan tahu dari bermacam-macam suku dan berbagai macam bangsa. Lain kambak dia kita melihat Tuhan Yesus sedang menyambut nasang tahu yang unglopok mau mempotongan panu kalena. Puang mau supaya nasang kita juga mempotongan panu Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24, Yesus dan Nikodemus.
lain kambak dia kita mengita Tuhan Yesus sedang menicuk dengan panoh mesa tahu guru agama kunana Nikodemus. Tuhan Yesus menterangkan panoh kalena setiap tahu dapat masuk mendaki surga, yang pelaya masuk surga, ia harus dibaharui pinanahanna. Hanya Roh Kudus yang bisa memperbaharui pinanahanna hupa tahu. Kita kalenan na bisa ke, meskipun dengan seluruh amal dan aka ibu kau, karena kita nasang wa mau mengkau dosa. Dengan mengakui dosata dan mempotongan panu Tuhan Yesus, malah menghasai dosa kita, maka Roh Kudus akan memperbaharui pinanahanta. Kemudian Nikodemus mengakui dosana dan mempotongan bahwa Yesuslah juru bisa mempeselamat ke, yang bisa menghapus dosata. Tetapi bagaimana dengan dosa saudara? Gambar 25, Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus ilain lino dia menjanji mengirim roh penolong pano murid-muridna setelah Tuhan Yesus semula langang surga. Murid-muridna sibukung dan bersebah-baha. Tiba-tiba Roh Kudus naung dan berdiam dan membarak-barak lain kalena nasang tahu. Roh Kudus mahia kuasa pano nasang tahu untuk mengpukau perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus sebagai penolong dan menghibur nasang hupa tahu. Roh Kudus mentolong mereka untuk mengerti firman aluk na puang. Roh Kudus membarak lain setiap tahu yang mengserahkan kalena panu Tuhan Yesus. Tahu yang sudah mengelopok mempotongan tidak perlu minta tolong pano roh yang lain. Roh Kudus pleas pisang mentolong ke orang yang percaya pano kalena, tetapi hanya untuk mengetahui hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26, berjalan di dalam terang. Tahu percaya pada Tuhan Yesus sama dengan tahu yang kelalau dalam gelap. Mereka sering tersesat dan menehek karena tidak ada perai lampu. Mereka memperlukan mesa tahu yang bisa mencorokin jalan untongang dan jalan yang salah. Tahu yang percaya pada Tuhan Yesus sebalik dengan tahu yang berjalan di dalam terang, karena Roh Kudus sebagai mencorokin dalang bagi tahu dia to. Roh Kudus menterangi jalan kita dengan aluk na puang. Gambar 27, taat kepada firman Allah. Tahu mempotongang adalah milik da Tuhan Yesus, karena dia to cuhoko harus mengpemasanang pinanahan na puang. Kita harus taat pada perintah Tuhan Yesus dan setia bersembayang. Kita suka sembayang dan suka menghingi aluk na puang, menicuk bahwa orang yang mempotongang tidak boleh namalai bersina, namalai berkelahi, namalai mencuri, namalai mensembah berhala atau roh-roh mati. Dia harus bergaul baik dengan nasan tahu. Gambar 28, keluarga yang sudah percaya. Keluarga mempotongang harus cuho sesuai dengan aluk na puang. Apakah itu sebagai munena percaya harus mengkamasai bahinena, dan juga istrinya yang sudah percaya ngopok mempotongan panu puang harus menghormati munena. Jadi suami atau munena atau bahinena setia dan harus tolong menolong. Harus mengasuh anaknya dengan matanda, harus mengpakuru anaknya secara keagamaan, kebenaran puang tentang hal-hal yang matanda, mengajar tentang Tuhan Yesus, tentang jalan kebenaran dan tentang menghormati Tuhan. Bab 9, mengasihi orang lain.
Puang masuo tahu mempatongang supaya sika masay-masay, termasuk tahu yang memukau kejahatan panu kalena. Pada kamba sebelah kehinta tamahele ruah o tahu yang dolunna bermusuhan, tetapi latina mereka sudah sika matandai musule. Dalam kamba dia kita mahele mesa tahu sedang mentolong tahu yang kena musibah. Padahal tahu dia to yang natolongo dolunna suka si musuh dengan sukunya. Tahu yang sudah tahu yang opo mempercaya harus melakukan kematandaan panu nasan tahu dan mau mengampuni tahu yang memukau kesalahan panu kalena. Kalau dia mau mengampuni tahu senga, maka Puang juga akan mengampuni dosa kita. Gambar 30. Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam kamba dia kita mahele rua tahu yang sedang membakar patun jimat dan barang-barang keramat. Tahu dia tahu mempotongan panu Tuhan Yesus. Nabi sai memplau pertolongan panu dukun atau patun jimat, barang-barang keramat, ataupun roh-roh orang tahu mati. Karena Tuhan Yesus jauh lebih kuasa daripada apapun juga. Kalau kita kesai atau merasa melalang, boleh minta tolong panu dukun, patun jimat, atau roh-roh orang mati. Minta tolong ko panu Tuhan Yesus, sumbayang ko panu kalena, bernicui aka memperalukan Tuhan Yesus pelaya mengasihi Dio nasang. Tuhan Yesus mahingi do sembiangan anta dan selalu sedia untuk mentolong ke. Gambar 31. Mengusir setan. Dalam gambar dia kita menghele mesa tahu unarasuk setan. Nasang tali dan rantai mengikat dia mahala na nakacunasang karena setan ya ungah laing kalena makasa pisang. Tuhan Yesus buhu dan menghambai setan dari tahu dia to. Tahu dia to menjadi leke. Setan terpaksa palai dari damai tahu dia to karena setan melalam panu Tuhan Yesus. Namal ke mempotongan panu setan karena Tuhan Yesus jauh lebih kuasa dari nasang setan. Kalau saudara diganggu oleh setan, namal ke minta tolong panu dukun, minta tolong ko panu puang. Di lain kunana Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menghambai setan-setan itu. Gambar 32. Ikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuhnya Tuhan Yesus dan juga musuhnya tahu mempatongang. Setan berusaha cuhung untuk mentipu tahu dan mempotongan panu puang supaya mengkelimpangi puang. Setan membuat tahu mempotongan selalu mempikir mengenai kanak doi, kanak pakaian, dan barang-barang lain. Tetapi orang tahu mempotongan harus cuhung taat dan setia panu puang. Orang tahu dia to adalah tahu mempotongan pisang panu puang. Namalai sampai keindang cuhung mengkalihai janji na puang, yaitu nasang naperlukan akan napasedia Tuhan Yesus. Gambar 33. Kalau orang percaya berdosa lagi. Lain kambak dia kita mengita mesa anak manane yang mempapuha kanak mempukau kanak dosa. Dia mengila-ila doina dan yang naperoleh damai amanna, lumau bersina, menjudi dan berfoya-foya menurut kemauan pinanahanna. Setelah doi napuha dan sulana mempelei, dia menyesal sule. Dia semula panu amanna dan minta ampun karena te amanne mengkamasei dia
mengkamasai panu kalena. Dia mengampuni dan mencimbo sule kita mempotongan panu puang bisa melakukan dosa, kita akan menyesal dan harus bertobat. Kita harus mengakui dosanta panu puang Yesus. Puang Yesus mengkamasai ke. Puang Yesus pasti mengampuni dosa kita. Alu na puang menjanji ke ali-ahi kita mengakui dosanta. Kita mengakui dosa kita, maka puang juga mau setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosanta. Kita menyucikan nasang kejahatan. Gambar 34 orang sakit. Nasan tahu matanda yang sudah mempotongan panu puang maupun yang nahami mempotongan panu puang, semuanya bisa kesai. Dalam gambar diare tamahele mesa tahu sedang kesai karena sakit dan namang memelihara ini kalena. Tahu dia tuh bisa kesai karena narasuk setan dan karena nakana sihir. Kalau tahu percaya sakit apapun yang harus kita lakukan ialah sembahyang panu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menghingi sembayangan ta. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan nasang macam penyakit ta. Anak candotto atau rumah sakit tamalho pano rumah sakit limpo kesai. Tuhan Yesus juga malam memakai obat-obatan untuk mengpemeleke tahu, tetapi jangan namalke pano dukun. Melalui pertolongan panu Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35, orang mati. Tahu mempotongan panu Tuhan Yesus. Kalau dia mati, maka kalena ikuburkan, tetapi jiwana akan hendak surga karena dosana puhamu hapus Tuhan Yesus. Kalau tahu nama mempotongan panu Tuhan Yesus, ana mati tubuhna juga dikubur, tetapi jiwana akan dihukum di dalam neraka, lain neraka, sebab dia masih berdosa. Mengapa kalau latina kita nasang meninggal, apakah jiwa kita sudah dibersihkan, berkelisungi dari nasan dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36, tubuh Kristus. Setiap dari tubuh kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya, matanta menghele, mulutta menicu, telinganta mahingi. Kalau satu dari sebagian saja yang sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan kesai. Karena salah satu anggota sakit, nasang tubuh merasakan penyakit. Puang mempekaleha bahwa nasan tahu mempercaya adalah bagian-bagian dari tubuhna Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari hatang keleta. Setiap tahu mempunyai tugas yang sisengak-sengaan. Misalnya, yang berkhotbah, mempekuru, meminani, mempuji-puji puang, menolong tahu, dan sebagainya. Nasan tahu yang mempotongan panu puang bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Semua orang sudah percaya harus saling sikamasai-masai, saling sibantu-bantu. Gambar 37, berkumpul untuk bersembahyang. Puang mempekelehake agar setiap alomingku kita harus mempersedia waktu untuk bersembahyang panu puang. Nasang tahu puha mempetongang harus sibukung subah-baha ang mesumbayang, mempuri puang dan mahingi aluk na puang pasti. Jadi nasan tahu mempetongang harus selalu memperingati aloh kematianna dan aloh kebangkitanna Tuhan Yesus sampai dia datang kembali. Dia Bu Sule. Gambar 38, Tuhan Yesus akan datang kembali. Latina, Tuhan Yesus lain surga. Tetapi mesa aloh buhu
sule lamay lino. Ana buho mo maka nasang tao mampatongang akan itengkia langan surga. Tetapi tao na mau mioy mampatongang paano po ang Yesus akan ditinggalkan, ipalii dan ihukum ilay neraka. Tao naahmi bertobat dan cuho na berubah-ubah akan dihukum. Apakah kita nasang siap kalau Tuhan Yesus datang sekarang? Gambar 39, menghasilkan buah. Dari mesa pohon kita mengharapkan muncul hoana. Daana yang na menghasilkan buah pasti itotoi ang icuno day api. Tuhan Yesus mengumpamakan kalena sebagai batang mesa pohon kayu, dan semua nasan tao mampatongan paano kalena sebagai daan-daan na. Dari tao mampatongan paano po Yesus ini mengharapkan muncul hoana, matanda. Yang dimaksud dengan hoana adalah mengkamasei tao senga atau setia beribadah, bersedia untuk mengtolong tao, mahulo kacuhoan na, masero, buat hawa-hawa dia akan muncul laing cuhona tao mampatongan paano uang. Karena kuasa Roh Kudus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih matanda daripada cuhona tao undolu. Gambar 40, bersaksi pada orang lain. Hika tamang patongan paano po Yesus, kalau harus tongan-tongan mampatongang panicui paano keluargamu bahwa Yesus sangat matanda. Panicui juga paano sulamu nasang bahwa Yesus mengkamasai kita nasang. Panicui bahwa pinanahammu sudah tenang. Amparait na buhay rasat malalang lain kalena paano setang paano hantu, tapi Tuhan Yesus puha menyediakan hindingan yaho surga na paano nasang cuho tetap mampatongan paano puang. Panicui paano nasan tahu bahwa hindingan di surga, paano nasan tahu mampatongan paano puang Yesus. Sebaliknya hindingan hukuman paano nasang tahu yang mentolak Tuhan Yesus. Palambikin paano sulamu nasang bahwa Tuhan Yesus pelaya mempeselamat ke nasang, mempeselamat nasang tahu agar nama nai hukum lain neraka. Dui ka pelaya nasang sulasungku bersaksi bagi Yesus piki hal-hal matanda dan alai keputusan yang tepat.